Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang masa lalu Sujinli si Pandora dan pengorbanan Morigin kepada Sujinli si Pandora. Sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan kembali untuk cerita lebih detailnya, kalian bisa baca di webtoonnya. Link webtoonnya sudah Mimin taruh di kolom deskripsi ya guys, gratis, nggak bayar. Bisa lewat aplikasi maupun website, terserah kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Ketika Sujinli pingsan, dia teringat akan masa lalunya. Rupanya Sujinli cucu dari guru Taijin. Taijin sendiri adalah kakek dari Morigin. Kakek Sujinli adalah salah satu tentara khusus milik Korea Utara. Namun karena suatu insiden, kakek Sujinli dicap sebagai pengkhianat oleh Korea Utara. Peraturan Korea Utara, siapapun yang menjadi pengkhianat harus dihukum. Karena kakek Sujinli masih berada di Korea Selatan, jadi yang harus menerima hukumannya adalah keluarga kakeknya, yaitu nenek Sujinli, ibu Sujinli, dan Sujinli sendiri. Keluarga Sujinli dikirim ke tempat penambangan sebagai hukuman yang diberikan Korea Utara terhadap kakek Sujinli. Di tempat pertambangan, wanita hampir tak ada, jadi keluarga Sujinli harus berbaur dan beradaptasi dengan banyaknya pria yang ada di sana. Untung saja di sana ada 4 pria baik yang selalu mendukung keluarga Sujinli. Di salah satu pria tersebut ada si Bongsa, si eksekutif T. Suatu hari, ibu Sujinli diperintahkan untuk melanjutkan menambang sampai dalam. Tanpa diduga, Sujinli yang masih kecil ikut ke dalam pertambangan tanpa sepengetahuan ibunya. Tujuan Sujinli sangatlah mulia, dia hanya ingin memberikan kado kepada ibunya. Tiba-tiba di hari itu, tim pasukan khusus Korea Selatan memporak-porandakan pertambangan tersebut. Sehingga ibu Sujinli yang masih kecil, dan 3 pria baik terjebak dalam gua itu. Singkat cerita nih, hanya Sujinli yang masih kecil yang masih hidup, dan si Bongsa si eksekutif T, yang lainnya sudah tak ada. 15 tahun kemudian, Sujinli sudah menjadi tentara wanita yang sangat badas. Tujuannya yang sekarang hanya ingin menghancurkan Korea Selatan dan Korea Utara. Maka dari itu, Sujinli bergabung dengan Nok. Sujinli mulai sadar kembali dari pingsannya. Ketika Morigin dan yang lainnya melihat ke awan, banyak sekali paus di langit yang siap meledakkan dirinya. Kebetulan sekali Ungyo mentelepati Morigin kalau dia akan membuka gerbang dimensi untuk membawa tim Morigin kembali ke dunia manusia. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Morigin langsung memanggil klon dirinya sendiri untuk memasukkan semua makhluk hidup yang berada di Oreganuk ke dalam labu dan bergegas ke gerbang dimensi yang sudah dibuka oleh Ungyo. Klon Morigin ini bernama Moruhi. Disinilah awal mula Moruhi tercipta. Untuk sepak terjang Moruhi di cerita Go ini, kalian bisa lihat video yang berjudul Moruhi vs Kaisar Geok. Sedangkan Morigin yang asli akan menahan paus agar tidak meledakkan diri. Singkat cerita, Moruhi si klon dari Morigin berhasil memasuki gerbang dimensi. Mengetahui tentang itu, Morigin menjadi lega. Saat lega inilah, Morigin kecolongan satu paus putih. Dikira Morigin sudah pasti meledak. Namun ternyata paus itu pergerakannya dihentikan oleh kekuatan si Pandora, makanya tidak meledak. Morigin kaget, kenapa Sujinli tidak ikut masuk ke dalam labu untuk menyelamatkan diri. Sujinli hanya berkata kalau dia sendiri yang akan menghabisi Morigin dengan tangannya sendiri. Tapi sebenarnya Morigin bisa ikut masuk ke dalam labu untuk menyelamatkan diri. Namun dia tidak melakukan itu, karena Sujinli masih menahan pergerakan paus untuk mengulur waktu agar Moruhi bisa masuk ke gerbang dimensi tepat waktu. Karena mereka sudah tahu kalau mereka saling menyelamatkan satu sama lain, makanya mereka memutuskan untuk bertarung dengan adil agar kemarahan Sujinli hilang. Dan Morigin dapat memenuhi janji dari kakeknya yang belum kesampaian, yaitu meminta maaf. Di tengah kekacauan yang terjadi, Morigin dan Sujinli bertarung dengan sangat sengit. Morigin menggunakan taekwondo, sedangkan Sujinli menggunakan taekwondo ITF. Taekwondo ITF adalah taekwondo yang diciptakan Korea Utara dengan tujuan menghabisi lawannya. Awal-awalnya nih mereka berdua seimbang, tapi lama-kelamaan Morigin tersudut dan hampir kalah. Saat tendangan mematikan dilancarkan kepada Morigin, tiba-tiba Morigin ingat perkataan Pak Ipyo. Kalau ingin menyempurnakan NL Taekwondo, kamu harus juga bisa menggunakan tenaga lawanmu untuk melakukan manuver serangan balik. Morigin langsung menggunakan tenaga dari tendangan mematikan Sujinli untuk melakukan manuver serangan balik. Serangan Morigin kali ini dapat menumbangkan Sujinli. Akhirnya, pertarungan antara Sujinli dan Morigin dimenangkan oleh Morigin. Ketika Sujinli sudah sadar, Morigin langsung membawa Sujinli ke tempat gerbang dimensi. Saat dalam perjalanan menuju ke gerbang dimensi, banyak sekali batu-batu yang melayang tak menentu. Karena Morigin sudah kelelahan, jadi Morigin sangat kesusahan dalam menghadapi batu itu. Akhirnya Sujinli ikut membantu menghancurkan batu tersebut. Meski mereka berdua bekerja sama, namun mereka tetap kesusahan.
Tapi pada akhirnya mereka hampir memasuki gerbang dimensi. Sebelum memasuki gerbang dimensi, tiba-tiba dunia monster hancur. Itu membuat Morigin dan Sujinli tak dapat memasuki gerbang dimensi. Tapi Morigin tak menyerah. Dia langsung melempar Sujinli ke gerbang dimensi dan berkata, "Mulai sekarang sudah tak ada dendam masa lalu antara kita berdua ya." Mendengar perkataan itu, dendam di hati Sujinli seketika menghilang. Setelah Sujinli memasuki gerbang dimensi, dunia monster pun hancur. Skin berganti ke tempat Ungyo. Saat Ungyo sedang terdesak mempertahankan gerbang dimensi, tiba-tiba Moruhi muncul seorang diri. Ketika Moruhi sampai, dia mengeluarkan para monster dan teman Morigin dari labu. Manduksang yang melihat itu hanya bisa bergumam dan pasrah. Moruhi yang melihat kakeknya masih hidup sangatlah bahagia. Dia segera membebaskan Taijin dari penjara. Saat ingin membebaskan Taijin dari penjara, tiba-tiba Moruhi tertekan gaya gravitasi yang sangat kuat, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Rupanya yang menekan Moruhi adalah Kaisar Giok. Kaisar Giok berjalan mendekati Moruhi yang tak berdaya sama sekali dengan santainya. Kehadiran Kaisar Giok yang begitu kuat membuat Pak Ilpyo dan Bae Sonchul tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan, tubuh Pak Ilpyo sampai gemetar dengan kencangnya. Ungyo yang sudah berpengalaman, dia bernegosiasi dengan Kaisar Giok. Negosiasi antara Ungyo dan Kaisar Giok sangat mendebarkan dan sangat sengit. Kalian bisa baca sendiri di chapter 166. Hasil dari negosiasi adalah aliansi Ungyo dan Mubong dibiarkan pergi dari markas Nok. Tapi sebagai gantinya, Taijin tetap ditahan oleh Kaisar Giok. Handewi yang tak terima Taijin tetap ditahan, dia langsung mencegah Kaisar Giok. Karena perbedaan antara Handewi dan Kaisar Giok terlalu jauh, maka Handewi harus kehilangan mata kanannya. Alasan Kaisar Giok menahan Taijin karena Taijin memiliki potensi yang sangat besar untuk menggantikan Dewa Perang Nata. Namun untuk menjadikan Taijin sebagai dewa membutuhkan persyaratan yang banyak. Tapi sebelum aliansi Ungyo pergi dari markas Nok, Ungyo membuka gerbang dimensi lagi dan yang muncul hanyalah Sujinli saja. Setelah beberapa hari berlalu, Mubong mulai memulihkan kekuatannya. Dia masuk ke dunia politik untuk mendapatkan reputasinya kembali. Lalu bersaing dengan Manduksang dengan cara menyelipkan peserta Go terdahulu ke turnamen Go yang diadakan oleh Manduksang. Tujuan Manduksang melanjutkan turnamen Go sampai tingkat dunia adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kekuatan pinjaman di satu tempat, lalu mengambil energi kehidupan dari orang-orang tersebut. Mengikut sertakan peserta Go terdahulu untuk dijadikan sebagai umpan, lalu setelah masuk final, baru Mubong menyusup ke markas Nok. Oh ya, selain teman-teman dari Morigin, mereka semua tidak tahu kalau Moruhi hanyalah kloningan dari Morigin. Skin berganti pada Handewi dan Mirayo. Di sini Mirayo dirawat dengan sangat intensif akibat mengaktifkan Tiabongchin. Sedangkan Handewi menuju perjalanan pulang setelah menjenguk Mirayo. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Handewi merasakan firasat yang sangat buruk. Sedangkan Moruhi bertemu dengan Eksekutif R. Eksekutif R ingin memastikan kecurigaannya kepada Moruhi. Apakah Moruhi yang sekarang hanyalah kloningan atau bukan? Akhirnya mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Moruhi terus-terusan terkena panah dari Eksekutif R. Namun, Moruhi tetap dapat mengimbangi Eksekutif R. Tanpa disangka-sangka, Moruhi berubah ke mode Dewa Sun Gokong. Perubahan itu membuat Eksekutif R kalah telak dengan Moruhi. Namun, Eksekutif R tidaklah menyerah. Dia berubah ke mode Menteri Nok. Singkat cerita, Moruhi dalam mode Sun Gokong kalah melawan Eksekutif R yang dalam mode Menteri. Ketika Moruhi ingin ditangkap, tiba-tiba Eksekutif Ki dan Handewi datang membantu Moruhi. Mereka bertiga berhasil melarikan diri dari Eksekutif R yang dalam mode Menteri. Untuk cerita lebih lengkapnya dari pertarungan Moruhi melawan Eksekutif R, kalian bisa lihat di video yang berjudul Moruhi vs Kaisar Giok. Skin berganti ke Sujinli. Sujinli yang sekarang sudah menjadi baik. Dia mulai berkelana untuk mencari kakek Morigin sekaligus menikmati kehidupan di Korea Selatan. Saat turnamen God of High School tambahan hampir dekat, tim Morigin mendiskusikan 3 hal, yaitu yang pertama, Moruhi, Handewi, dan Mirayo akan ikut serta dalam pertandingan Go tambahan. Yang kedua, Moruhi harus menyembunyikan kekuatannya sebisa mungkin agar Mubong dan Nok tidak sadar kalau Moruhi bukanlah Morigin. Yang ketiga, Pak Ilpyo dan Bae Sonchul akan pergi ke dunia monster untuk mencari Morigin. Mereka berdua yakin kalau Morigin masihlah hidup. Alasannya karena Moruhi masih bersama kita. Pertandingan Go tambahan akhirnya tiba. Pertandingan Go kali ini berkonsep Battle Royale, di mana setiap tim harus bertahan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, atau tersisa 2 tim. Semua tim berkumpul di satu pulau terisolasi di Korea Selatan. Pertarungan Battle Royale pun dimulai. Di awal pertandingan, tim Moruhi langsung bertemu dengan tamu yang tak diundang yang bernama Alex. Alex dapat membuat Moruhi dan Handewi terdesak. Saat Handewi hampir kalah, Mirayo menunjukkan kehebatannya. Terjadi pertarungan sengit antara Mirayo dan Alex. Namun pertarungan mereka berdua diganggu oleh tim lain.
sehingga menyebabkan tim Moruhi harus kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Alik yang berjiwa kesatria sangat kesal karena duelnya diganggu dan menghajar tim tersebut. Ketika tim Moruhi sudah merasa aman, mereka memutuskan untuk bercanda guru terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tanpa diduga, saat mereka lengah, ketua tim mereka menusuk jarum sampel DNA kepada Moruhi. Tusukan itu membuat Moruhi tak sadarkan diri. Mirayo yang melihat itu langsung menebas ketua Amerika, namun serangan dari Mirayo dapat dihindari dengan mudah. Rupanya, tim Amerika menggunakan pakaian tak terlihat, sehingga membuat tim Moruhi tak menyadari keberadaan mereka. Tujuan ketua Amerika mengambil sampel DNA Moruhi adalah untuk mengobati kakaknya, sekaligus menciptakan manusia baru yang sangat kuat. Oh ya, ketua Amerika tahu kalau Moruhi adalah dewa, tapi mereka tidak tahu kalau Moruhi adalah cloningan dari Morrijin. Mereka tahunya Moruhi adalah Morrijin. Karena tujuannya sudah tercapai, ketua tim Amerika langsung melarikan diri. Tapi sebelum melarikan diri, tim Amerika menandai lokasinya kepada semua peserta pertandingan Go, sehingga mereka semua berduyun-duyun ke lokasi tersebut. Tim Moruhi yang menyadari hal itu langsung bergegas melarikan diri. Namun sayangnya mereka telat. Jadi mau tak mau, Handewi dan Mirayo menghadapi mereka semua. Di sini Handewi tak bisa berbuat banyak untuk menolong timnya, malahan Handewi hampir kehilangan mata satunya lagi. Untung saja Mirayo dapat menggagalkan serangan musuh dan menghajar mereka semua. Karena jumlah musuh terlalu banyak, Mirayo pun kewalahan menghadapi mereka semua. Saat Mirayo hampir tertusuk, untung saja ada tim Jepang yang mengalahkan musuh Mirayo. Tim Jepang ingin menjadi rekan sementara bagi tim Moruhi. Alasan mereka ingin menjadi rekan karena tim Jepang tahu kalau Moruhi bukanlah manusia biasa. Akan menyusahkan kalau harus berhadapan dengan Moruhi. Singkat cerita nih, tim Moruhi dan tim Jepang dapat melarikan diri dan beristirahat di suatu tempat yang aman. Sampai Moruhi tersadar kembali. Salah satu dari tim Jepang meramalkan kalau Handewi akan segera mati di hadapan Mirayo. Mirayo yang begitu syok mendengar itu menarik baju salah satu tim Jepang dan bertanya, "Kapan tepatnya? Kapan?" Dia tidak tahu kapan tepatnya, yang dia tahu hanyalah kematiannya yang hampir dekat. Skin berpindah ke Park Il-pyo dan Baek Seong-chul. Park Il-pyo dan Baek Seong-chul sudah sampai di tempat Unyo yang pertama kali membuka gerbang dimensi. Baek Seong-chul bertugas membuka gerbang dimensi dan menjaga di sekitar tempat itu agar tak ada yang mengganggu pencarian Park Il-pyo. Sedangkan Park Il-pyo bertugas pergi ke dunia monster untuk mencari Morrijin. Ketika Park Il-pyo masuk ke gerbang dimensi, tanpa diduga, Kaisar Giok berjalan menuju tempat Baek Seong-chul dan Park Il-pyo menjalankan tugas. Skin berganti pada mimpi Moruhi. Ratusan tahun yang lalu, Buddha mengkhianati Dewa Keras Sun Gokong. Dewa Keras Sun Gokong yang marah bertarung habis-habisan melawan Buddha. Namun sangat disayangkan pertarungan tersebut membuat Wu Qing, Pat Kai, dan Mitsutong harus tewas. Untuk cerita detailnya, kalian bisa lihat video yang berjudul Masa Lalu Sun Gokong atau Morrijin. Tiba-tiba Moruhi terbangun dari tidurnya. Di sampingnya ada Mirayo yang menemani Moruhi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba ada serangan musuh. Skin berpindah pada ketua tim Amerika. Di sini tim Amerika bertemu dengan tim Dante. Tim Dante ini adalah anak buatan dari Kaisar Giok. Jadi untuk masalah kekuatan sudah tidak diragukan lagi. Tim ketua Amerika dihajar habis-habisan sampai tak berdaya sama sekali. Memangnya karma tetap berlaku baik di dunia nyata maupun di dunia fiksi. Sebelum ketua Amerika tak sadarkan diri, ketua Amerika berhasil menyuntikkan DNA Moruhi ke rekannya. Rupanya rekan dari ketua Amerika adalah kakaknya sendiri. Kakaknya berubah menjadi Dewa Keras Sun Gokong dan berhasil kabur. Skin kembali lagi ke tim Moruhi. Moruhi yang sekarang sudah tidak segan-segan lagi menghajar musuh-musuhnya. Dia langsung menggunakan tongkat Yoi dan awan Kitonnya dalam menghajar musuh-musuhnya. Setelah mereka mengalahkan semua musuh-musuhnya, tim Moruhi dan tim Jepang pergi ke tempat sauna untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Keesokan harinya, tim Moruhi dan tim Jepang bertemu dengan kakak ketua Amerika dalam mode Sun Gokong. Moruhi yang melihat itu, dia kaget. Kenapa Yoi, Armor, dan Awan Kinton bisa direbut oleh kakak ketua Amerika? Akhirnya, tim Moruhi dan tim Jepang melawan kakak ketua Amerika. Kakak ketua Amerika menyerang tim Jepang dengan tangan kanannya yang membuat Midori terkena serangannya di bagian perut. Lukanya makin melebar sehingga membuat ketua tim Jepang melepaskan kekuatan terpendamnya. Mirayo menebas punggung kakak ketua Amerika, namun tebasan itu tak berdampak sama sekali karena dia memakai armor baja milik Sun Gokong. Tiba-tiba ketua tim Jepang berada di depan kakak ketua Amerika, lalu memegang tangan kirinya. Seketika kakak ketua Amerika terhempas dengan begitu dahsyatnya. Ketua tim Jepang melompat dan menendang kakak ketua Amerika. Ketika berguling-guling, kakak ketua Amerika langsung menyemburkan sinar laser dari mulutnya ke ketua Jepang. Ketua Jepang yang melihat itu mengeluarkan pedang usan lagi dari tangannya, lalu menebas secara vertikal.
Tebasan itu memotong semburan laser menjadi dua bagian, bahkan kakak ketua Amerika terbelah menjadi dua, meskipun telah memakai armor Sugokong. Ketua Jepang yang mengira dia sudah mati, dia membelakangi kakak ketua Amerika. Tanpa diduga, punggung ketua Jepang diserang kakak ketua Amerika sampai berdarah. Kakak ketua Amerika tertawa bahagia melihat kelengahan ketua Jepang. Ketua Jepang langsung melihat mayat kakak ketua Amerika. Rupanya mayat tersebut hanyalah kloningan dari yang asli. Ketua tim Jepang menjadi marah. Dia melepaskan 80% kekuatan segelannya dan menebas semua kloningan dengan sangat cepat. Sebagai penutup, dia mengeluarkan laser dari bekas sayatan pedang yang ada di tanah, sehingga membuat semua kloningan musnah tak tersisa. Yang asli pun terluka cukup parah, namun kakak ketua Amerika dapat meregenerasi tubuhnya yang terluka menjadi utuh kembali, dan mengeluarkan tongkat Yoi, sehingga menyebabkan sisi kiri perut ketua Jepang berlubang. Ketua tim Jepang mengeluarkan kartu asnya, yaitu memanggil Yamato no Orochi. Ular raksasa tersebut memelintir kakak ketua Amerika. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, tim Jepang dan Handewi menghajar beberapa kali kakak ketua Amerika. Kemudian sebagai penutup, ketua tim Jepang menebas secara vertikal lagi. Namun tebasan yang sangat dahsyat itu hanya bisa menembus armornya saja. Tiba-tiba Mirayo menebas bekas sayatan dari ketua Jepang. Akhirnya tangan kiri kakak ketua Amerika terputus. Dikira sudah menang, ternyata kakak ketua Amerika bangkit kembali dengan full powernya. Ketua tim Jepang sangatlah jengkel dan berlari menuju kakak ketua Amerika. Lalu melompat sambil mengeluarkan 90% kekuatan yang disegel dan menebasnya. Tebasan dari ketua tim Jepang ditangkis oleh tongkat Yoi, sehingga pedang ketua Jepang patah. Ketua tim Jepang sangatlah kaget melihat apa yang terjadi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, kakak ketua Amerika mengambil kuda-kuda untuk memukul ketua tim Jepang. Saat pukulan tersebut hampir mengenai ketua Jepang, tanpa disangka-sangka punggung kakak ketua Amerika tertebas oleh patahan pedang Kusanagi. Semuanya terkejut melihat apa yang terjadi. Rupanya yang menebas memakai gaya Wolsong adalah Morohi. Morohi tiba-tiba bisa menggunakan perfect copy milik Morihjin. Sebelum pingsan, Morohi hanya bisa memakai mode Dewa Sugokong saja. Sekarang, Morohi mengkopi semua gaya milik ketua Jepang dan gaya pedang milik Mirayo. Morohi tak memberi kesempatan kakak ketua Amerika melawan. Merasa tersudut, kakak ketua Amerika menyerang membabi buta, sehingga Morohi harus dibantu oleh ketua Jepang, Handewi, dan Mirayo. Namun, bantuan dari mereka bertiga masih belum bisa mengimbangi kekuatan dari kakak ketua Amerika. Merasa tersudut dan tak berdaya, Morohi melemparkan Handewi dan Mirayo ke belakang. Di sini Morohi sudah siap mengorbankan dirinya. Kakak ketua Amerika melumuri seluruh tubuh Morohi dengan asam asetat. Namun tak disangka-sangka Morohi dan Morihjin terhubung. Dengan segera Morihjin mengajari seni bela diri dari taekwondo serta mentransferkan kekuatan Morihjin ke Morohi. Morohi berubah menjadi setengah dewa lalu menendang kakak ketua Amerika dengan renang taekwondo. Satu tendangan dari Morohi membuat kakak ketua Amerika langsung tumbang. Pertarungan antara aliansi Morohi melawan kakak ketua Amerika dimenangkan oleh aliansi Morohi. Setelah peristiwa ini, Manduksang datang dan mengambil sampel DNA Morohi dari ketua tim Amerika. Lalu tim Morohi berhadapan dengan tim Dante. Untuk melihat kelanjutan dari cerita ini, kalian bisa lihat di video yang berjudul Morohi melawan Kasar Giok. Dengan berakhirnya video ini, berakhir juga cerita season 2-nya. Untuk next video tentang Perang Ragnarok. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.